Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Mortal Kombat yang baru aja rilis di tahun 2021 nih sob. Film ini diadopsi dari sebuah game dengan nama yang sama, dan dimana cerita dari Mortal Kombat ini sendiri berpusat pada karakter yang ada di game itu juga. Untuk nama-nama pemerannya seperti biasa ada di deskripsi ya sob. Nah, kalau gitu mending kita sekarang langsung aja deh. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di suatu tempat yang berlokasi di Jepang, telah hidup seorang pria bernama Hanzo Hasashi yang dikenal sebagai sang pejuang dari salah satu klan bernama Shirai Ryu. Saat ini Hanzo sedang berada di tempat tinggalnya bersama istri dan kedua anak laki-laki yang salah satunya masih bayi. Di tempat itu juga terdapat beberapa anggota klan Shirai Ryu. Sesaat kemudian, Hanzo pergi untuk mengambil air sedangkan sang istri dan anak pertamanya masuk ke dalam rumah untuk menemui sang bayi. Ketika istri dan anak Hanzo berada di dalam rumah, terjadi keributan di luar dan terlihat pedang yang berlumuran darah. Mengetahui hal itu, sang ibu segera menyembunyikan bayinya di dalam sebuah kotak, yang kemudian sang ibu dan anak pertamanya ingin pergi tetapi ditahan oleh seorang pria bernama Bihan. Di situ Bihan sudah membunuh semua orang yang berada di luar. Dan kali ini Bihan mencari Hanzo tetapi istri Hanzo tidak ingin memberitahukannya. Di saat itulah Bihan memperlihatkan kekuatannya yang berwujud es. Tidak lama kemudian Hanzo mendengar teriakan istrinya, yang kemudian Hanzo segera berlari ke rumah namun dia sudah terlambat. Sesampainya di rumah, Hanzo harus menerima kenyataan bahwa istri dan anaknya sudah dalam keadaan membeku. Saat sedang bersedih, Hanzo mengetahui kehadiran beberapa musuh yang kemudian Hanzo segera menghadapi mereka. Untuk sesaat Hanzo berhasil membunuh 3 musuh menggunakan pedang kecil. Namun musuh lain telah datang yang kemudian Hanzo segera mengikat kunai dengan tali. Senjata itulah yang dia gunakan untuk menghadapi musuh yang terus berdatangan. Di situ Hanzo mulai membunuh mereka satu persatu, hingga pada akhirnya Hanzo berhasil menghabisi mereka semua. Setelah itu Hanzo bertemu dengan Bihan yang sudah menunggu di suatu tempat. Disitulah Bihan memberitahukan bahwa dia akan mengakhiri garis keturunan Hanzo sekaligus memusnahkan klan Shirai Ryu. Mendengar itu membuat Hanzo semakin kesal, yang kemudian pertarungan antara Hanzo melawan Bihan pun dimulai. Untuk sesaat pertarungan mereka terlihat seimbang, yang dimana Hanzo dan Bihan telah berhasil melukai satu sama lain. Namun semakin lama Bihan terlihat lebih unggul, yang kemudian kunai milik Hanzo telah diambil alih oleh Bihan. Pada akhirnya Bihan menusuk Hanzo hingga membuat Hanzo tidak sadarkan diri. Kemudian Bihan pergi begitu saja karena mengira Hanzo sudah meninggal. Namun beberapa saat setelah Bihan benar-benar pergi, Hanzo kembali sadar dan mendengar suara tangisan bayinya. Hanzo pun ingin segera menemui sang bayi, namun Hanzo sudah tidak kuat lagi ketika sampai di depan rumah. Pada akhirnya tiba-tiba saja tubuh Hanzo terbakar dengan sendirinya. Tidak lama setelah itu, muncul salah satu dewa pengendali petir yaitu Raiden. Tujuan Raiden datang ke tempat itu adalah untuk membawa pergi sang bayi keturunan Hanzo. Beberapa tahun kemudian, anak Hanzo sudah menjadi dewasa dan mempunyai nama yaitu Cole Young, yang saat ini berprofesi sebagai petarung MMA. Cole juga sudah mempunyai istri bernama Ellison dan juga seorang anak perempuan bernama Emily. Sesaat kemudian, Cole bertanding melawan salah satu petarung MMA yang sudah berpengalaman. Di situ mereka saling memberikan pukulan, yang kemudian Cole mengunci petarung itu. Tetapi petarung itu tidak menyerah dan justru membalikkan keadaan. Semakin lama petarung itu membuat Cole babak belur, hingga pada akhirnya Cole pun menyerah. Di sisi lain, terdapat sebuah dunia berbeda yang disebut Outworld. Di dunia itu terlihat Bihan telah datang menggunakan topeng untuk menemui sang penguasa Outworld yang bernama Sangsung. Di situ mereka membahas tentang turnamen Mortal Kombat yang ke-10, yang dimana hari pelaksanaannya sudah semakin dekat. Namun kali ini Sangsung merasa sedikit gelisah, karena dia telah melihat sebuah ramalan yang memprediksi bahwa timnya bisa saja kalah. Tetapi untuk mencegah terjadinya semua itu, Sangsung memerintahkan Bihan untuk lebih dulu membunuh petarung yang akan menjadi lawan mereka di turnamen Mortal Kombat nantinya. Bihan pun menerima perintah Sangsung.
Namun sebelum pergi, Bi-han mengatakan bahwa sekarang namanya adalah Sub-Zero. Kembali ke Cole, setelah pertandingan Cole dan anaknya bersiap untuk pergi. Namun sebelum pergi, anak Cole memasangkan gelang buatannya sendiri ke tangan Cole. Sesaat kemudian muncul seorang pria yang bernama Jax. Maksud kedatangan Jax kali ini adalah untuk memberitahukan tentang sebuah tanda berbentuk naga di dada Cole yang sempat dia lihat saat Cole bertarung di arena. Namun Cole tidak ingin mendengarkan perkataan Jax dan lebih memilih untuk pergi begitu saja. Sepulang dari tempat pertandingan, Cole bersama anak dan istrinya telah berada di sebuah kafe. Di situ Cole dan istrinya sedang memesan makanan di dalam. Sedangkan anak Cole menunggu di luar sambil menikmati makanan yang sudah lebih dulu dia pesan. Sesaat kemudian butiran es telah turun yang terlihat seperti salju. Keanehan semakin terlihat ketika beberapa benda mulai membeku. Di saat itulah Sub-Zero muncul, yang kemudian mulai menggunakan kekuatan esnya untuk memporak-porandakan kafe dan sekitarnya. Untung saja Jax segera datang lalu meminta Cole bersama keluarganya untuk memasuki mobil, yang kemudian mereka segera pergi untuk menghindari serangan Sub-Zero. Dalam perjalanan, Jax menunjukkan tanda naga di perutnya yang terlihat sama seperti milik Cole. Di situ Jax menjelaskan bahwa siapa saja yang mempunyai tanda itu artinya telah terpilih untuk bertarung. Namun Cole tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jax. Sebelum Cole mengetahui jawabannya, tidak disangka Sub-Zero telah muncul di depan mereka sehingga terpaksa Jax harus menghentikan mobil. Kemudian Jax mengambil senjata api, lalu meminta Cole untuk pergi mengamankan keluarganya. Selain itu, Jax juga meminta Cole untuk menemui seorang wanita bernama Sonya Blade yang saat ini berada di lokasi 806 West Washington Boulevard. Cole pun menuruti Jax dan segera pergi membawa keluarganya. Setelah Cole dan keluarganya pergi, dengan berhati-hati Jax mengikuti Sub-Zero yang telah berpindah tempat. Di situ Jax memasuki sebuah gedung yang sebagian dalamnya terlihat sudah membeku. Ketika Jax terus menelusuri gedung, tiba-tiba saja Sub-Zero muncul dan membekukan senjata Jax. Dengan terpaksa Jax harus menghadapi Sub-Zero dengan tangan kosong. Di situ Jax terus mencoba untuk melawan, tetapi pukulan Jax tidak mempan terhadap Sub-Zero. Semakin lama Sub-Zero semakin mendominasi pertarungan hingga membuat Jax kewalahan. Tidak hanya itu, Sub-Zero juga telah membekukan tangan Jax lalu menghancurkannya. Pada akhirnya Jax harus kehilangan kedua tangannya, yang kemudian Sub-Zero menjatuhkan Jax ke lantai bawah hingga membuat Jax tidak sadarkan diri. Sementara itu Cole telah sampai di rumah bersama keluarganya. Di situ Cole meminta istri dan anaknya untuk tetap berada di rumah, sementara Cole sendiri akan pergi menemui Sonya Blade. Pada akhirnya Cole pun benar-benar pergi ke tempat yang diberitahukan oleh Jax. Sesampainya di tempat itu, Cole diserang oleh seorang wanita tetapi Cole segera memberitahukan bahwa Jax lah yang memintanya ke tempat itu. Mendengar perkataan Cole, wanita itu pun meminta Cole untuk menunjukkan tanda naga. Cole pun memperlihatkannya sehingga wanita itu mempercayai Cole. Disitulah wanita itu memberitahukan bahwa dia adalah Sonya Blade. Setelah itu Sonya mengajak Cole untuk masuk ke dalam rumah. Di situ baru diketahui bahwa ternyata Sonya dan Jax adalah anggota pasukan khusus kemiliteran yang sudah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun untuk mencari tahu tentang arti tanda naga. Dari penelitian selama ini mereka telah menemukan jawaban bahwa siapapun yang memiliki tanda naga adalah orang yang terpilih untuk mengikuti sebuah turnamen yang dinamakan Mortal Kombat. Dan tujuan mengikuti turnamen itu adalah untuk memperjuangkan bumi. Saat ini Sonya juga menahan seorang tentara bayaran bernama Kano, yang dimana Kano juga memiliki tanda naga. Sebelum ditangkap, Kano disewa oleh beberapa orang untuk membunuh sekaligus pengedar senjata dan narkoba. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja terjadi korsleting listrik yang ternyata diakibatkan oleh salah satu makhluk aneh. Makhluk itu mempunyai kemampuan untuk membuat tubuhnya tidak terlihat. Seketika makhluk itu mulai menyerang Cole dan Kano, yang kemudian Sonya menembaki dan melemparkan beberapa pisau ke makhluk itu, namun satu pisau menancap di kaki Kano. Kemudian makhluk itu mengendap-endap di atas dan mengeluarkan liur yang dapat melelehkan besi. Ketika sang makhluk kembali menyerang Sonya dan Cole, Kano memanfaatkan tetesan liur makhluk itu untuk melelehkan borgolnya. Setelah itu Kano mencabut pisau di kakinya dan mulai menyerang makhluk itu, yang kemudian Cole meminta Kano untuk menggunakan suar. Kano pun segera menyalakan suar dan menancapkannya ke tubuh makhluk itu, sehingga pergerakan makhluk itu pun akhirnya bisa terlihat.
Tetapi sang makhluk lebih memilih untuk memperlihatkan wujudnya. Dari situ pertarungan kembali dilanjutkan, yang dimana makhluk itu menangkap Kano menggunakan lidahnya. Dengan segera Cole dan Sonya menggunakan pisau untuk melubangi tubuh sang makhluk, yang kemudian Kano mencabut jantung makhluk itu sehingga sang makhluk pun akhirnya tewas. Setelah semua kejadian itu, Kano sempat membahas tentang sebuah tempat bernama Quill Raiden, yang dimana Sonya mengetahui bahwa Quill Raiden adalah tempat berlatihnya para petarung Mortal Kombat. Tetapi Sonya tidak mengetahui di mana lokasi Quill Raiden sehingga dia meminta Kano untuk memberitahukannya. Namun di situ Kano menolak permintaan Sonya dan lebih memilih untuk pergi dari tempat itu. Ketika Kano ingin pergi, tiba-tiba Sonya mengatakan akan memberi imbalan sebesar $2 juta jika Kano bersedia mengantarkan Sonya dan Cole ke Quill Raiden. Kano pun mulai goyah, tetapi Kano menaikkan harga menjadi $3 juta dan Sonya pun menyetujuinya. Namun Kano tidak mengetahui jika Sonya hanya berbohong tentang $3 juta. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menggunakan pesawat milik seseorang kenalan Kano. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka mulai melompat dari pesawat dengan membawa parasut. Sesampainya di daratan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, hingga beberapa saat kemudian muncul seorang petarung terpilih lainnya. Di situ Kano menodongkan pisau untuk berjaga-jaga, namun orang itu mengeluarkan jurus apinya untuk memberi pelajaran kepada Kano. Orang itu bernama Liu Kang, yang berasal dari Shaolin Order of Light. Liu Kang sengaja datang untuk membawa mereka ke Quill Raiden, dan pada akhirnya mereka pun mengikuti Liu Kang. Sesampainya di Quill Raiden, Liu Kang membuka pintu rahasia yang seketika membuat Sonya terkesima melihat bagian dalam tempat itu. Namun semakin memasuki bagian dalam, tidak disangka ternyata Jack sudah berada di tempat itu dengan kondisi yang masih tidak sadarkan diri. Di situ Sonya sangat terkejut melihat kondisi Jack saat ini. Ternyata Liu Kang lah yang telah menemukan Jack lalu membawanya ke tempat itu, dan sekarang ini Jack masih dalam proses penyembuhan. Setelah membahas tentang Jack, Liu Kang membawa mereka untuk menemui sang pelindung agung yaitu Raiden. Di situ Raiden bisa membaca sifat mereka, yang dimana Cole belum mempunyai cukup mental untuk bertarung, sedangkan Sonya tidak memiliki tanda naga, dan yang terakhir yaitu Kano adalah orang yang tak berdaya namun sombong. Setelah itu Raiden memberitahukan bahwa sebelumnya dunia luar atau Outworld telah memenangkan 9 turnamen secara beruntun. Kali ini jika dunia luar mendapatkan satu kemenangan lagi, maka dunia luar akan menguasai bumi untuk selamanya dan Shang Tsung akan memperbudak seluruh umat manusia. Beberapa saat setelah selesai menemui Raiden, Liu Kang sedang bermeditasi di salah satu tempat. Di saat itulah tidak disangka Sub-Zero muncul, yang kemudian Liu Kang berusaha melawan Sub-Zero namun Liu Kang telah kalah dan hampir saja terbunuh. Tetapi tiba-tiba saja Sub-Zero terkena serangan topi milik salah satu petarung bumi yang bernama Kung Lao. Setelah itu muncul Shang Tsung bersama salah satu bawahannya yang bernama Milena. Ketika Shang Tsung mulai mendekat, Raiden segera datang untuk melindungi para petarung bumi. Maksud kedatangan Shang Tsung kali ini yaitu meminta Raiden untuk menyerahkan bumi. Namun Raiden menolak karena menurut peraturan tidak boleh mengklaim kemenangan sampai turnamen dimulai. Mendengar itu membuat Shang Tsung muak, yang kemudian Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero dan Milena untuk membunuh para petarung bumi. Namun Raiden segera membuat perisai petir yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Karena tidak bisa melewati penghalang itu, Shang Tsung pun mengajak Sub-Zero dan Milena untuk pergi. Setelah Shang Tsung dan anggotanya pergi, Kung Lao memperkenalkan diri kepada Cole, Sonya, dan Kano. Ternyata Kung Lao sudah lama berada di Quill Raiden dan telah dianggap sebagai saudara oleh Liu Kang. Sesaat kemudian, Liu Kang mengajak Cole dan Kano untuk segera melakukan latihan, sedangkan Sonya tidak akan diikutkan turnamen karena dia tidak mempunyai tanda naga. Inti dari latihan itu adalah untuk membuka kunci kekuatan batin, agar Cole dan Kano bisa mendapatkan kekuatan seperti Liu Kang dan Kung Lao. Kekuatan itu disebut dengan Arcana, yang dimana Arcana adalah hadiah dari penandaan naga. Selama latihan berlangsung, Sonya menemui Jax yang telah terbangun. Di situ Jax terkejut ketika melihat kedua tangannya yang sekarang adalah tangan robot. Sementara itu di arena latihan saat ini, terlihat Cole sedang menghadapi Kung Lao. Di situ Cole sempat menjatuhkan Kung Lao sehingga membuat Liu Kang sedikit terkejut. Namun Cole tetap saja kalah ketika Kung Lao melemparkan topinya dan mengenai tangan Cole. Berlanjut ke pelatihan kedua yaitu Kano harus menghadapi Liu Kang. Namun baru saja dimulai,
Kano sudah dibuat tidak berkutik oleh Liu Kang, yang dimana Kano selalu dijatuhkan Liu Kang dengan cara yang sama. Pada akhirnya di pelatihan pertama ini Cole dan Kano gagal mendapatkan arkana mereka. Sementara itu, Sonya melatih Jax untuk menggunakan tangan robotnya. Di situ Jax terlihat sangat frustasi karena dia merasa tidak mampu, tetapi Sonya mencoba untuk meyakinkan Jax. Di malam harinya, para petarung berkumpul untuk menikmati hidangan makan malam. Di situ Kano bertingkah seenaknya sendiri hingga memicu terjadinya adu mulut antara dia dan Kung Lao. Semakin lama perkataan Kung Lao membuat Kano kesal, ditambah lagi Liu Kang juga ikut mengejek Kano. Hal itu membuat kemarahan Kano semakin menjadi hingga membuatnya berteriak. Tetapi tidak disangka mata kanan Kano tiba-tiba saja menembakkan sinar laser. Hal itu membuat Kano sendiri tidak percaya, namun ternyata kemarahan besar adalah salah satu pemicu untuk mendapatkan arkananya. Sekarang barulah diketahui bahwa arkana milik Kano adalah sinar laser. Keesokan harinya Cole harus terus berlatih karena Cole belum mendapatkan arkananya, dan kali ini Cole harus melawan Kano. Di situ Liu Kang meminta Cole untuk fokus kepada rasa sakit, namun hal itu belum juga mampu untuk mendapatkan arkana milik Cole. Pada akhirnya lagi-lagi Cole masih gagal dalam mendapatkan arkana. Beberapa saat setelah selesai berlatih, Cole menanyakan kepada Raiden tentang dari mana asalnya tanda naga yang dia punya. Di situ Raiden mengatakan bahwa tanda naga milik Cole berasal dari garis keturunan. Raiden juga memberitahukan bahwa Cole adalah anak dari salah satu ninja terhebat yaitu Hanzo. Saat meninggal, Hanzo turun ke neraka terdalam untuk mencari balas dendam tanpa henti. Di saat meninggalnya Hanzo, Raiden menyelamatkan Cole sewaktu masih bayi, lalu menyembunyikan bayi Cole di satu tempat yang tidak bisa ditemukan oleh Bi-Han. Setelah menceritakan itu, Raiden membuka sebuah portal dan mempersilahkan Cole untuk kembali ke keluarganya. Cole pun menuruti Raiden karena Cole juga merasa bahwa dia telah gagal. Pada akhirnya Cole bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Sementara itu di dunia luar, Shang Tsung telah mengumpulkan para prajuritnya, yaitu Sub-Zero, Mileena, Nitara, Kabal, dan Reiko. Di situ Shang Tsung mengatakan bahwa mereka harus menyerang sekarang. Namun sebelum itu mereka harus menemukan cara untuk menembus perisai petir buatan Raiden. Mendengar itu, Kabal mempunyai cara untuk menghancurkan perisai Raiden. Sesaat kemudian muncul salah satu sekutu yang akan membantu Shang Tsung, yaitu Goro. Beralih ke kuil Raiden, terlihat Kano sedang berkeliling kuil seorang diri. Tidak disangka muncul Kabal lalu menyapa Kano dari luar perisai Raiden. Ternyata mereka sudah saling kenal namun tidak dijelaskan secara rinci tentang hubungan mereka sebelumnya. Di situ Kabal menghasut Kano dengan mengatakan bahwa Kano akan menghasilkan banyak uang dan keuntungan lain jika Kano bergabung dengan Shang Tsung. Mendengar itu, Kano pun tergiur dan memutuskan untuk bergabung dengan Shang Tsung. Di situ tugas pertama Kano adalah menembakkan laser ke mata tongkat naga Raiden, sehingga perisai petir buatan Raiden pun telah menghilang. Tanpa adanya perisai, Shang Tsung dan pasukannya pun dapat memasuki kuil Raiden dengan mudah. Melihat kedatangan pasukan Shang Tsung membuat tim Raiden bingung, namun pada akhirnya mereka mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Kano. Sesaat kemudian Shang Tsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh para anggota tim Raiden, sehingga dengan terpaksa tim Raiden harus menghadapinya. Di situ Jax bertarung melawan Reiko. Karena belum menguasai tangan robotnya, Jax sangat kewalahan menghadapi Reiko yang kemudian Reiko menghempaskan Jax. Sementara itu Sonya juga sedang bertarung melawan Mileena. Di situ pertarungan mereka berlangsung cukup sengit, tetapi semakin lama Sonya tidak bisa menahan serangan Mileena yang kemudian Mileena menusuk bagian atas tangan Sonya. Namun bagi Mileena membunuh orang yang tidak terpilih adalah hal yang sia-sia, sehingga Mileena membiarkan Sonya begitu saja. Di saat itulah Kano menggantikan Mileena. Di situ Kano menyiksa dan melemparkan Sonya, yang kemudian Kano memotong tangan patung agar menimpa Sonya. Di sisi lain Liu Kang juga sangat kewalahan melawan Kabal. Sedangkan Kung Lao mencoba untuk menyerang Shang Tsung menggunakan topinya namun gagal. Di saat itulah Nitara muncul dan menyerang Kung Lao. Di situ Kung Lao mengendalikan topi lalu menancapkannya ke tanah dengan terus diputar, yang kemudian Kung Lao menangkap Nitara lalu membelah tubuh Nitara menggunakan topinya. Sementara itu, ternyata Goro sendiri diperintahkan untuk membunuh Cole. Dengan terpaksa Cole harus menghadapi Goro yang mempunyai 4 tangan. Di situ Cole sangat kewalahan menghadapi Goro, yang dimana Goro mencekik lalu melemparkan Cole. Kemudian Cole berusaha untuk terus bergerak agar tidak tertangkap.
Tetapi pada akhirnya Goro kembali berhasil menangkap lalu mencekik Cole. Melihat Cole hampir terbunuh, istri Cole mengambil kapak lalu menancapkannya ke tubuh Goro hingga membuat Goro kesakitan dan melepaskan Cole. Namun hal itu membuat Goro sangat marah sehingga Goro berbalik ingin membunuh istri dan anak Cole yang sudah memasuki mobil. Melihat keluarganya dalam bahaya, tiba-tiba saja gelang Cole berubah menjadi kostum yang berwarna kuning keemasan, yang berarti itulah Arcana milik Cole. Tanpa berpikir panjang, Cole pun segera menyelamatkan keluarganya, tetapi Goro mengempaskan Cole menggunakan pintu mobil. Namun Cole terlindungi oleh kostumnya. Hal itu membuat Cole semakin percaya diri lalu kembali menyerang Goro. Tidak hanya itu, kali ini Cole juga bisa mengeluarkan senjatanya sendiri. Dengan menggunakan senjata itulah Cole berhasil memotong salah satu tangan Goro, lalu merobek tubuh Goro dan menusuk matanya. Pada akhirnya Cole berhasil membunuh Goro. Kembali ke kuil Raiden, kali ini terlihat Jax berusaha untuk mengangkat potongan tangan patung yang menimpa Sonya. Ketika Jax memaksakan seluruh kemampuannya, disitulah tangan robot Jax berubah bentuk dan menghasilkan kekuatan fisik yang besar. Pada akhirnya Jax mampu mengangkat potongan tangan patung itu dan Sonya pun terselamatkan. Tidak lama kemudian Raiden telah datang yang entah dari mana saja dia sebelumnya. Di situ seketika Raiden membuka portal yang terhubung ke halaman rumah Cole. Melihat itu Cole pun mengerti dan segera memasuki portal, yang pada akhirnya Cole telah kembali ke kuil Raiden. Di situ terungkap bahwa ternyata memulangkan Cole sebelumnya adalah salah satu rencana Raiden untuk membangkitkan Arcana Cole. Setelah itu Raiden memindahkan semua petarungnya ke suatu tempat. Namun Kung Lao tidak selamat karena dia telah tertangkap dan jiwanya pun diambil oleh Shang Tsung. Selain Kung Lao, semua anggota tim berhasil dipindahkan oleh Raiden. Di situ Raiden memberitahukan bahwa tempat itu berada di antara dunia manusia dan dunia dewa, yang dimana Shang Tsung tidak akan bisa mengikuti mereka. Raiden juga mengatakan bahwa dia tidak bisa menolong Kung Lao karena para dewa dilarang terlibat dalam perang satu alam melawan yang lain. Setelah mengatakan itu, Raiden memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole. Cole pun menerimanya lalu mengajak semua anggota untuk tetap berjuang. Di situ Cole mempunyai ide yang dimana dia ingin memisahkan musuh dengan bantuan Raiden karena Raiden bisa mengirim siapapun kemana saja. Selain itu semua tim Raiden juga harus dikirim ke tempat musuh mereka masing-masing. Mereka semua pun menyetujui ide Cole dan pada akhirnya misi pun dimulai. Yang pertama Raiden mempertemukan Jax dengan Reiko. Kemudian Sonya dipertemukan dengan Kano. Lalu yang terakhir adalah Cole dan Liu Kang dipertemukan dengan Mileena dan Kabal di tempat yang sama. Jika nantinya semua tim Raiden menang, rencananya mereka semua akan menghadapi Sub-Zero di akhir. Pada akhirnya pertarungan masing-masing dari mereka pun dimulai. Diawali dengan Mileena yang lebih dulu menyerang Cole dengan jurus andalannya yaitu menghilang. Sedangkan Kabal juga sudah mulai menyerang Liu Kang. Pertarungan mereka pun terus berlanjut tanpa ada yang mengganggu. Sementara itu, Jax juga sedang berusaha untuk menghadapi Reiko. Namun kali ini kekuatan Jax sudah berbeda, sehingga membuat Jax semakin percaya diri. Beberapa kali Jax berhasil memukul Reiko lalu mematahkan senjata Reiko. Kemudian Jax menyelesaikan pertarungan dengan cara menghancurkan kepala Reiko, sehingga pada akhirnya Reiko pun telah berhasil dikalahkan oleh Jax. Beralih ke Sonya yang sedang bertarung melawan Kano di rumahnya sendiri. Kali ini Sonya memanfaatkan keadaan rumah yang sudah dia hafal. Beberapa kali Kano mengeluarkan laser namun tidak mengenai Sonya, yang kemudian Sonya terus memberikan pukulan kepada Kano. Setelah itu Sonya bersembunyi dan mengecoh Kano. Lalu Sonya melemparkan botol berisi cairan untuk merusak mata laser Kano. Namun tanpa mata lasernya Kano masih tetap menyerang Sonya hingga pertarungan terus berlanjut sampai keluar rumah. Sesampainya di luar Sonya sempat tercekik, tetapi Sonya mengambil patung besi dan menusukkannya ke mata Kano. Pada akhirnya Kano pun telah tewas, dan tanda naga milik Kano telah berpindah ke Sonya. Sementara itu, Liu Kang masih berusaha untuk melawan Kabal. Di situ tangan Liu Kang sempat terkena senjata Kabal. Namun setelah itu Liu Kang mengeluarkan jurus tendangan melayang bertubi-tubi. Lalu Kabal terjebak di dalam sesuatu yang membuatnya tidak bisa beranjak kemana-mana. Yang kemudian Liu Kang mengeluarkan jurus fatality-nya yaitu api yang membentuk naga. Pada akhirnya Kabal pun telah tewas di tangan Liu Kang. Di sisi lain, Cole sedang kebingungan menghadapi Mileena yang terus menghilang dan berpindah posisi. Di saat itulah tiba-tiba Sonya muncul lalu menembak Mileena menggunakan arkananya, sehingga pada akhirnya Mileena pun juga harus tewas.
Sesaat kemudian, Sub-Zero telah muncul dengan menunjukkan gelang milik anak Cole lalu menghancurkannya. Melihat itu membuat Cole mengetahui bahwa saat ini keluarganya sedang dalam bahaya, yang kemudian Cole mengejar Sub-Zero yang kembali memasuki portal. Ternyata portal itu membawa Cole ke suatu tempat yang dimana anak dan istrinya telah dibekukan di tempat itu. Di saat itu jugalah tiba-tiba Sub-Zero menyerang Cole. Dengan sangat marah, Cole pun menghadapi Sub-Zero. Namun Cole belum mampu melawan Sub-Zero sehingga Cole terus terkena serangan Sub-Zero. Kemudian Cole menggunakan kunai milik Hanzo tetapi Sub-Zero berhasil merebutnya. Namun tidak disangka, tiba-tiba saja Sub-Zero terkena serangan dari orang lain. Ternyata orang itu adalah Hanzo yang telah bangkit dari neraka, dan sekarang ini nama Hanzo berubah menjadi Scorpion. Pada akhirnya pertarungan Scorpion dan Sub-Zero pun dimulai, yang dimana Sub-Zero membuat pedang dari es untuk menghadapi Scorpion. Di situ Scorpion juga menggunakan senjata andalannya yaitu kunai yang terikat di rantai. Semakin lama pertarungan semakin sengit, yang dimana Scorpion dan Sub-Zero sama-sama saling memberikan luka. Kemudian Sub-Zero juga sempat mengeluarkan jurus cloning esnya untuk menghindari serangan Scorpion. Tidak lama kemudian, Cole membantu Scorpion untuk menghadapi Sub-Zero sehingga membuat Sub-Zero kewalahan. Namun Sub-Zero masih sempat membekukan Scorpion. Setelah itu Sub-Zero menyerang Cole tetapi Cole berhasil menusuk dada Sub-Zero. Di saat itu jugalah Scorpion mengeluarkan jurus api untuk mencairkan pembekuan sekaligus menetralisir dinginnya es, yang dimana hal itu juga telah membuat anak dan istri Cole kembali sadar. Sesaat kemudian Sub-Zero melepaskan topengnya, namun di saat itu jugalah Scorpion dan Cole terus menyerang Sub-Zero hingga membuat Sub-Zero hampir tidak berdaya. Sebagai sentuhan akhir, Scorpion menyemburkan api dari mulutnya untuk membakar Sub-Zero. Pada akhirnya Sub-Zero berhasil dikalahkan sedangkan anak dan istri Cole telah selamat. Setelah berhasil mengalahkan Sub-Zero, Scorpion meminta Cole untuk menjaga garis keturunannya yang kemudian Scorpion menghilang. Tidak lama kemudian, Raiden bersama anggota tim yang lainnya telah datang untuk menemui Cole. Namun di saat itu juga Shang Tsung muncul dari arah yang berbeda. Dengan kesal Shang Tsung mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan kembali dengan membawa pasukan yang jauh lebih banyak. Setelah mendengar itu, Raiden segera memindahkan Shang Tsung sebelum Shang Tsung menyerang. Kemudian Raiden mengumumkan bahwa kali ini para petarung Bumila yang menang. Namun mereka tidak boleh lengah karena musuh masih tetap ada. Raiden juga mengatakan bahwa dia akan menyusun daftar petarung baru, yang kemudian Raiden meminta Cole untuk menemukannya. Sebagai penutup di film ini, keesokan harinya Cole akan berangkat ke Hollywood untuk mencari seseorang. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Mortal Kombat yang rilis di tahun 2021. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.